Terakhir kita tutup dengan sebuah kisah dari salah seorang ikhwan kita yang berkisah langsung kepada anak. Kita tidak ingin membuat cerita yang kita tidak tahu. Tapi dia berkisah langsung kepada anak. Dia punya saudara di sekolahan, di sebuah sekolah berasrama, suatu saat hilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tak ada yang tahu. Tanya gurunya, tak ada yang tahu. Temannya, nggak ada yang tahu. Segala macam, tidak ada yang tahu. Ditanya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat kemana dia pergi. Dan ketika itu keluarga itu masih terlalu percaya kepada orang tidak pintar. Akhirnya keluarga itu pergi ke orang tidak pintar tersebut. Di Sumatera sana, itu ada namanya orang bunian. Mungkin di sini ada atau tidak, anak nggak tahu. Tapi di Sumatera sana terkenal orang bunian. Jin, kaum jin, orang bunian. Disebutnya orang bunian. Kata si dukun, anak kalian itu nggak kemana-mana. Sedang dilarikan orang bunian di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Maka cara mencarinya adalah pakai cermin. Dan jalannya harus mundur. Akhirnya kata beliau berkisah masa lalunya. Beliau sudah taubat alhamdulillah, tapi berkisah tentang masa lalunya. Akhirnya kami minta izin kepada pihak sekolah untuk bagian belakang sekolah itu kami bersihkan semuanya. Dari semak belukar kami bersihkan, kami gotong royong dari keluarga dan kami bawa keluarga kami untuk. Setelah bersih, kami mulai berjejer bawa cermin jalan mundur. Cari adik kami yang hilang. La haula wala quwata illa billah. Dipermainkan manusia. Dengan dusta-dusta mereka. Gak ketemu juga. Setelah 1 pekan, anak itu pulang. Ditanya, kamu kemana? Jalan-jalan ke Padang, bosan di pesantren katanya. Udah terlanjur, bersihkan. Pesantren suka lah dibersihkan belakangnya. Pesantrennya gak sunnah ya. Bersihkan. Kalau kami berjejer masing-masing bawa kaca, jalan mundur tuh sepanjang. Karena kata orang tidak pintar tadi apa? Dia nggak jauh-jauh disembunyikan di belakang pesantren. Inilah kalau kita terlalu percaya kepada hal-hal yang tidak mestinya kita yakini. Percaya kepada keyakinan-keyakinan aneh dari orang-orang yang aneh. Akhirnya dipermainkan untuk mendapatkan harta. Oleh karena itu dukun disebut orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang zalim. Nah, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada pemahaman salaful ummah, dan jangan murni bermain akal. Akal sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara memberitahu kepada orang tua saya yang masih melukis makhluk hidup? Ana takut tidak dianggap anak lagi oleh beliau. Mohon nasihatnya Ustadz. Bagaimana cara memberitahu? Cara memberitahunya adalah beritahu. Apalagi cara memberitahu selain memberitahu? Cara berdakwah adalah dakwahkan, suarakan, sampaikan, namun dengan penuh lemah lembut, dengan penuh hikmah, dengan akhlak terbaik, dengan tutur kata paling lembut. Begitulah cara menyampaikan. Namun harus disampaikan. Jangan takut ayah kita tersinggung karena kita menyampaikannya dengan penuh akhlak. Karena itu bukan kesalahan orang anak kepada orang tua. Justru itu bakti anak kepada orang tua. Kecuali si anak menyampaikannya dengan akhlak yang tidak baik. Itu kesalahan anak. Tapi kalau anak menyampaikannya dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, maka cara menyampaikannya adalah sampaikan. Cara memberitahunya adalah beritahu. Cara mendakwahkannya adalah dakwahkan. Dan manusia di dalam cara menyampaikan punya bervariasi cara kemampuan. Kemampuan anak mungkin tidak sama dengan kemampuan antum. Kemampuan tidak sama dengan kemampuan yang lain. Masing-masing manusia Allah berikan
sesuai dengan kemampuannya. Namun yang harus dibawa adalah lin warif, lemah lembutnya harus dibawa. Rasulullah SAW mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah, wa manuzi an syai'in illa syanah. Kalau lemah lembut ada pada sebuah perkara, dia akan menghiasi perkara itu sehingga terlihat indah. Kalau tidak, maka perkara itu akan menjadi tidak indah, tidak baik. Syanah, membuatnya buruk karena tidak ada lemah lembut di dalamnya. Oleh karena itu, lakukan dengan hikmah, tapi bicarakan. Kalau kita tidak sanggup berbicara, pakai tulisan. Karena tulisan juga mewakili bicara. Wallahu a'lam. Adapun bagaimana cara menyampaikan, manusia bervariasi dan tidak bisa satu orang harus dipaksakan sama dengan orang lain dalam cara menyampaikan. Intinya adalah sampaikan dengan lemah lembut. Dan dahulukan dengan pujian, dahulukan dengan bahwa kita menghormati beliau, memuliakan beliau, pilih waktu yang terbaik untuk berbicara. Wallahu a'lam. Bagaimana di saat posisi kita di tengah pemahaman akidah yang menyimpang, sedangkan ada beberapa orang yang harus kita jaga akidahnya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin maksudnya, antum ada kepala keluarga, diwajibkan untuk mengajarkan akidah yang benar kepada anak, namun anak ini masih berhubungan dengan kakek dan neneknya, masih berhubungan dengan om dan tantenya yang punya akidah. Mungkin itu yang ditanyakan. Mungkin ya, wallahu alam, Anda mencoba untuk memahami pertanyaannya. Nah, anak itu akan biasanya, kebiasaan anak adalah yang paling sering didiktekan kepadanya itu yang akan dia jadikan ilmu. Maka rajin mendiktekan kebenaran kepada anak. Kita tidak akan bisa membatasi anak kita dengan nenek dan kakeknya. Bahagian daripada bakti kita kepada ayah dan ibu kita adalah anak kita, yaitu cucu beliau, dibawa kepada beliau. Itu kebahagiaan dan itu adalah bakti kepada ayah dan ibu kita. Maka kita yang harus ekstra menyampaikan, diktekan lagi, sampaikan lagi kepada anak, rajin-rajin menyampaikan itu kepadanya. Nanti kalau kalian bertemu kakek dan nenek, di rumah kakek dan nenek nanti ada itu loh, itu tidak benar, itu nggak boleh. Jimat dan tangkal tidak boleh ya nak. Misalnya seperti itu. Diktekan sebelum berangkat. Pulang dari rumah kakek dan neneknya, diktekan lagi kebenaran. Itulah usaha dan kemampuan kita. Adapun dilarang anak kita untuk bertemu kakek dan neneknya, memutuskan silaturahim. Tidak boleh dalam agama kita. Man qata'ahu, qata'ahu Allah. Wa man wasalahu, wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung silaturahimnya, Allah akan sambung hubungan dengannya. Apabila dia memutuskannya, maka Allah akan putuskan. Silaturahim antara anak kita dan neneknya harus terjadi. Namun kalau kita ada yang kita khawatirkan, maka kita rajin menyampaikan kepada anak, mendiktekan kepada anak, memperdengarkan nasihat-nasihat itu kepada anak. Jangan kalah dengan sesuatu yang mungkin, itu pun mungkin, wallahu alam, dia dengarkan dari kakek dan neneknya. Mungkin itu yang antum maksud. Ini jawaban ana, wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ikhwani fiddin, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga akidah kita untuk sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita wajib belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengerti apabila Anda tidak faham. Dan Allah dan Rasulullah SAW bersabda, afalam yas'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Obat kebodohan adalah bertanya. Obat ketidaktahuan adalah bertanya. Dicela oleh Nabi orang yang tidak tahu, Nabi tidak mau bertanya, ikut aja tidak mau bertanya. Mana ayatnya, mana keterangannya dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita wajib berilmu, dan di akhirat ilmu yang kita ketahui tentang agama inilah yang akan kita pertanggungjawabkan, bukan apa yang kita dengarkan dari orang. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Semoga